Halo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus guys. Ini ada gondrong guys. Seperti biasa ya, cuap-cuap ya. Yuk kita lihat bareng-bareng videonya guys. Kan nggak nyumbang, jangan ngatur uang donasi. Gak nyumbang, emang nyumbang. Masih juta doang. Jangan cabut, kita teruskan perkaranya. Jangan cabut, kita teruskan perkaranya. Asik. Jangan cabut. Hancurnya mental Agus, fisik Agus, Pak. Saya tidak ikhlas dunia akhirat. Saya tidak ikhlas dunia akhirat. Asik. Uang donasi tersebut akan disumbangkan ke NTT. Berarti kan selama ini mereka memainkan Agus. Jangankan mereka ente aja mempermainkan Agus kan hanya untuk pansos ya. Termasuk Agus ya tadi bilang nggak ikhlas. Emangnya donatur ikhlas seandainya uang donasi ini jatuh ke Agus? Gue yakin, 1000 yakin banyak donatur yang nggak ikhlas ya ketika uang donasi ini balik lagi ke Agus guys. Dan ini kita lihat lagi berita selanjutnya. Komen-komennya kok jelek ya. Suratan istri Alvin. Sebagian masih ada yang ngomongin Novi Agus. Satu hal soal Novi Agus, itu kalau orang mau bilang ini pansos, oh Alvin Lim cuma mau pansos, cuma mau tahu, cuma mau nunggangin viralnya kasus. Sebenarnya teman-teman enggak. Dari awal Novi Agus bergulir berbulan-bulan itu, kalau Alvin sering bilang sama saya, aduh ini Novi Agus nggak selesai, aduh ini Novi Agus nggak selesai. Males lah kasus receh. Tapi satu titik dia bilang, aku mau bantuin Agus. Ini aku tahu kalau aku maju bantuin Agus, pasti aku akan dibully seluruh masyarakat Indonesia. Aku tahu namaku udah bagus banget, tapi nggak apa-apa. Kasihan. Aku tanya, kenapa kok kenapa? Maksudnya kenapa dengan ambil keputusan kayak gitu? Itu kan sebenarnya ngasih dia resiko ke pekerjaannya. Dia bilang kasihan, saya bayangin orang udah buta, mana mau sih orang ada yang buta habis gitu dibully satu negara. Jadi maksudnya yang saya lihat dari Calvin ini, dia ketika dia melangkah, saya nggak pernah lihat dia ragu-ragu sedikit pun. Memang keras vokalnya dia, itu memang stylenya dia begitu, tapi dia nggak pernah setengah-setengah. Meskipun dia tahu dia akan resikonya bagaimana. Bahkan saat waktu dia mau ditahan kasus Indosuria pun dia udah pesan sama kita, sama aku, sama Kate, sama teman-teman LQ. Waktu itu belum ada question fund ya. Dia udah pernah bilang, ini saya pegang kasus besar triliunan investasi bodong. Masalahnya ini ada di instansi itulah ya. Saya kalau terus hajar perkara ini, saya bisa masuk. Kalian siap-siap ya. Jadi itu satu hal yang buat saya amazed gitu. Ini orang ketika dia melangkah, dia nggak pernah berani setengah-setengah. Beberapa kali saya sama Kat selalu bilang, Pi atau aku sama Kat atau biasanya Tan, Papi ini orangnya hebat ya. Kayak dia tuh bold banget gitu. Belum tentu satu di antara 1000 orang di dunia ini tuh sebold itu gitu loh. Dengan karakteristik kepemimpinan yang ya ini tuh koleris banget gitu, tipe pemimpin banget gitu. Dia tuh bisa mimpin. Belum tentu ketemu satu di antara 1000 orang kayak gitu. Jadi saya termasuk bersyukur pernah mengenal Alvin Lim pernah punya tempat tersendiri dalam hidup saya. Meskipun ya hubungan saya sama Alvin ya namanya hubungan rumah tangga ya, gak ada yang mulus-mulus lah. Apalagi dengan karakteristik keras kayak gitu kan, saya dituntut untuk lebih lembut buat bisa ngimbanginnya gitu. Nih ya, gue bakal kasih video atau jejak digital dari seorang pemakan uang donasi yang dulu di podcastnya Bang Densu dia nggak ngaku pernah make uang donasi tersebut untuk keperluan pribadi sampai nangis-nangis bawa tasbih. Ini dia. Tidak ada berita Saya pernah membayarkan donasi. Tidak pernah dia Bahkan mau. saya nggak pernah pakai uang 100 juta buat bayar utangnya seperti di mes. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tapi ya nggak.
Kenapa gua hadirkan kembali, hangatkan kembali jejak digital si perempuan pemakan uang donasi tersebut di VT gua? Karena supaya jangan sampai lepas tuh ya si perempuan pemakan uang donasi itu dengan sanksi sosialnya ya. Kita terus sampai benar-benar dia ngerasa minta maaf, klarifikasi sama kita nih para netizen ya. Oke. Itu tuh drama halo panik ditinggalkan Novi. Ngasih 1M-nya di mana itu? Maghrib itu azan adalah panggilan untuk sholat. ya, jadi tidak boleh untuk ditunda. Nah, Ya, dadah semuanya. Guys, untuk yang nonton ya, jangan lupa sholat dulu. Kita sholat dulu ya, oke? Terus nasib Dadah. 1M-nya gimana? ditinggal. Parah. Nih lihat guys, kita bacain dulu ya. Abang yang kemeja biru, kasihanilah cenah ibumu ya menyalahkanmu itu biar berprestasi bukan cari sensasi. Kang Cendol ngapain coba di belakangnya si Elmi katanya guys. Waduh, cocok banget mereka loh. Asik. Lebih cocok daripada sama Agus ya. Banyak menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih? Netizen itu benar-benar ya bisa aja ya. Sedih aja karena Nah ini anaknya, aku udah curhatan mati-matian Afilin. kerja sampai sakit. Anak si Afilin. Tapi papi aku nggak bisa nikmatin apa yang dia kerjain gitu, ditinggalin buat keluarganya karena dia sayang sama keluarganya, selalu all out gitu buat keluarganya. Dan papi aku tipe orang yang family man banget dan gengsinya tinggi, jadi ya tipe cowok yang provider gitu buat keluarga. Jadi dia yang kerja mati-matian keras gitu. Dan karena papi aku family man banget, jadi selalu mau sama kita bertiga kemana-mana, selalu mau bertiga-tigaan gitu, nggak pernah sendiri, selalu ajak. Kalau misalnya mau makan selalu nanya, "Beb, mau gak ini, yuk tante Pio mana?" gitu. Dan selalu nanyain, "Kamu di mana, Say? Kamu di mana, Beb?" Selalu kayak gitu. Dan walaupun misalnya beberapa orang-orang di sini, teman-teman di sini ngelihat papi aku tuh orang yang keras banget, tapi kalau misalnya kenal lebih lanjut dulu tuh ya, waktu papi aku masih muda, orangnya tuh kayak yang sebenarnya pendiam dan tipe yang suka bercanda gitu. Tapi sejak pulang dari Amerika itu jadi berbeda karena udah ngerasain kerasnya hidup. Tapi aku juga pernah cerita di podcast, hidupnya tuh dulu susah. Orang karena ya papi aku sering banget ngomong-ngomong di TikTok 9 anak 9 naga, tapi sebenarnya papi aku nggak dapet warisan sama sekali. Jadi harus kerja keras waktu itu. Sedih kalau aku mikirin papi aku kerja keras demi aku, padahal dulu pas papi aku masih kecil, papi aku tinggal di asrama. Dan pernah cerita waktu itu biasa papi aku cerita kalau biasa tuh orang datang ke orang tuanya, datang sekali-sekali buat ngunjungin anaknya ke asrama ngasih makan. Tapi orang tuanya papi aku sama sekali nggak ngunjungin dia. Dan papi aku mikir, gue anak orang kaya kan, kakek aku namanya Atangatif, gue anak orang kaya tapi kok gini ya hidup gue kayak gitu. Jadi kalau aku ngelihat hidup papi waktu kecil dibanding sama aku sekarang, aku bersyukur banget karena ya papi aku ngasih yang terbaik buat keluarganya gitu ya. Itu aku sayang banget sama papi aku dan aku kangen. Aku sedih aja karena nanti nggak bisa makan bareng lagi, nggak bisa nonton bareng. Papi aku tuh refreshingnya biasanya tuh suka nonton kemana-mana, selalu ngajak kita. Jadi nggak ada apa ya, rasanya cuman aku doang sama tante aku, keluarga yang paling papi aku sayang.
Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari kasusnya si Sugus ini dan curahan hati istri termasuk anaknya Alvin Lim, gimana nih menurut pendapat kalian tentang Alvin Lim ya? Mungkin gara-gara si kasusnya Sugus inilah membuat namanya jadi jelek ya. Ya, gara-gara si Sugus semuanya jadi berantakan, namanya biasa Sugus ya. Dia hanya manusia yang tak tahu balas budi, tak tahu diri gitu loh guys ya. Ya, memperkeruh keadaan. Jadi wajar kalau dia disiram sama si Aji gitu ya. Jadi kita tahu sekarang perasaan si Aji seperti apa tuh, tahu karena kelakuan dari si Sugus ini yang memperkeruh gitu ya keadaan gitu ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.